Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah alat ya. Ini adalah sebuah chopper, merek dagangnya Mitoshiba. Untuk bagaimana spesifikasinya dan kelengkapannya bagaimana, mari kita buka ya. Oke, kelengkapan yang pertama kita mendapatkan satu buku panduan ya. Ini bahasa pengantarnya juga udah pakai bahasa Indonesia, jadi mudah kita pahami ya teman-teman. Ini cukup lengkap sih bagaimana caranya kita menggunakan chopper ini. Kemudian kita juga mendapatkan satu lembar kartu garansi ya teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja kita review. Untuk bagian yang pertama ini adalah bagian mesinnya ya, atau bagian motornya. Ini untuk bagian motornya kombinasi dari bahan stainless steel dan bahan plastik ya teman-teman, dan terlihat compact ya dan kokoh. Kemudian untuk kabelnya juga tersedia, panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Kemudian di sini juga tertulis keterangan produk Mitoshiba ini buatan Cina ya, terus menggunakan daya listrik 300 watt. Di sini juga tertulis data perusahaan, importirnya dan distributornya. Oke, lanjut ke fitur dari mesin ini ya. Ini ada fitur speednya, ada dua mode ya teman-teman, ada level 1 dan ada level 2. Untuk mengaturnya kita putar aja. Di sini ada bagian garis ini ya untuk tanda untuk petunjuknya mengarah ke level 1 atau level 2 dengan cara kita putar. Dan bagian atas ini adalah tombolnya teman-teman untuk mengoperasikan mesinnya. Kemudian ada bagian ini yang nanti akan menyambung ke bagian mata pisau dan pengocok telur atau yang ini nih. Untuk seri CH yang 200 ini kita mendapatkan dua unit pengocok telur ya teman-teman, ada yang panjang dan yang pendek untuk yang cup yang kecil. Kemudian untuk seri yang CH 100 itu levelnya hanya 1 speed aja, kalau yang ini 2 speed. Oke, lanjut ke bagian cupnya atau bagian muknya ini. Untuk bagian muknya yang besar ini bahannya akrilik ya teman-teman, kayak plastik gitu, tapi ini kelebihannya jadi lebih ringan sih bobotnya teman-teman, enteng gitu dipegangnya. Dan kapasitasnya ini adalah 2 liter atau 2000 mili. Beda dengan yang seri sebelumnya CH 100 itu volumenya hanya 1,5 liter. Kemudian di bagian dalam cupnya di situ ada asnya ya, as yang harus menyambung ke bagian mata pisaunya. Ini paten ya, jadi nggak bisa kita lepas teman-teman. Kemudian pada bagian bawah muk yang besar ini terdapat karet ya teman-teman. Ini karetnya fungsinya adalah untuk sebagai penahan getaran atau penahan goncangan pada saat chopper bekerja. Misalnya kita taruh di meja supaya nggak geser-geser gitu teman-teman. Ini bisa kita lepas dan bisa kita pasang kembali saat muknya kita cuci. Cukup mudah untuk melepas dan memasang ini ya teman-teman. Dan harus dirawat juga karena bagian-bagian ini yang biasanya sering copot dan lepas. Dan bagian tutup atas ini juga ada sealnya teman-teman, misalkan akan dicuci gampang juga, tinggal kita dorong keluar kemudian kita cuci. Ini harus dijaga ya teman-teman, jangan sampai hilang. Pengalaman saya memiliki alat misalnya blender dulu, yang sering hilang ya bagian ini nih, seal-sealnya yang kecil kayak gini. Spare partnya nyarinya juga susah teman-teman. Kemudian di sini ada tutup kecil ini ya teman-teman untuk menuangkan bahan yang udah kita giling. Dan pada bagian tutup muk yang besar ini ada sealnya juga. Ini bisa kita lepas seandainya udah kita selesai dipakai dan dicuci. Untuk melepas dan memasangnya pun gampang teman-teman, tapi ya gitu ya, harus telaten dan sabar saat merawatnya atau membersihkannya. Oke, sekarang lanjut ke bagian mata pisaunya ya. Untuk yang muk yang besar ini ada 3 pasang mata pisau ya teman-teman. Jadi ada 6 mata pisau. Untuk setiap sambungannya 1 pasang yang bisa kita lepas seperti ini. Kemudian untuk membedakan mata pisaunya atau sambungan mata pisaunya itu yang bisa kita copot itu ya. Misalnya yang muk besar ini itu untuk mata pisaunya ada garis-garisnya seperti ini teman-teman.
Di sambungannya pun sama. Untuk yang muk yang kecil polos aja, jadi pasti mudah ya teman-teman untuk memilihnya. Kemudian untuk merangkai dari masing-masing sambungan mata pisaunya ini juga gampang ya teman-teman. Ini saya akan tunjukin versi sejajar seperti ini, mata pisau yang bawah sama yang sambungannya. Ini bisa juga kita setting menyilang ya, antara yang bawah sama yang atasnya, dan sambungan yang satunya lagi bisa kita bikin seperti ini, jadi tampak lebih keren ya. Kemudian di bagian ujung mata pisau ini ada lubang yang harus menyambung ke bagian as yang ada di dalam muk ya teman-teman, atau ke dalam cupnya. Kemudian saat kita tutup juga harus keluar dari lubang ini ya gearnya, agar bisa menyambung ke bagian mesinnya nanti. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara mudah memasang mesinnya ya teman-teman, atau motornya. Di bagian motor ini kedua sisinya itu ada semacam tanda lengkungan ini, seperti ini teman-teman. Ada dua sisi. Kemudian di bagian tutup cupnya ini juga ada tanda lengkungan dan ada centolan kecil ya. Kita arahkan ke situ aja, bagian yang lengkungan tanda ini kita sejajarkan ke bagian itu, udah otomatis terpasang. Kemudian teman-teman, untuk alat yang ini adalah untuk mengaduk atau mengocok bahan makanan yang sifatnya cair ya, misalnya telur, susu, atau kita membuat kopi susu dalgona juga bisa banget tentunya. Untuk yang panjang ini untuk cup yang gede yang 2 liter, dan yang satunya lagi yang pendek untuk cup yang kecil ya, yang 700 ml. Kemudian kita bahas cupnya yang kecil ini ya, yang 700 ml. Mohon maaf ini warnanya kuning karena udah pernah dipakai untuk menggiling kunyit atau bumbu dapur ya teman-teman. Ini bahannya sama akrilik ya, tapi ini cukup tebal teman-teman, jadi kuat. Untuk membuka menutupnya gampang seperti ini teman-teman. Pastikan terkunci ya saat pemakaian. Kemudian di bagian dalamnya juga ada as yang akan menyambung ke bagian mata pisaunya. Selanjutnya ini ada karet bagian bawahnya ya, sama untuk mencegah, untuk meredam. Dan di atas atau bagian tutupnya juga ada hasilnya. Untuk blade-nya, mata pisaunya hanya 2 pasang ya teman-teman, atau 4 mata pisau. Ini bahannya stainless steel. Ini cara pemasangannya sejajar ya teman-teman, atau bisa juga kita bikin menyilang. Akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Untuk memasangnya gampang ya, seperti ini untuk versi menyilang. Kemudian untuk memasang mesinnya juga gampang, sama kayak yang cup besar tadi. Di sini kan udah ada tanda lengkungan ini ya teman-teman. Kita pasin aja ke bagian cupnya. Di cupnya juga ada tandanya. Oke, kita tes dulu ya teman-teman. Kita coba di level 1 seperti apa putaran mesinnya. Kencang banget ya. Oke, sekarang ke level 2. Baik teman-teman, sekarang saya coba untuk mencincang beberapa bahan makanan ya. Tips dari saya, ini dipasang dulu ya bagian mata pisaunya ya teman-teman. Soalnya kalau kita masukkan bahan makannya terlebih dahulu, nanti kita kesulitan untuk memasang mata pisaunya. Di bawah kan ada asnya yang harus menyambung itu. Oke, langsung saja saya coba di level 1 ya teman-teman. Oke, kita coba naikin ke level 2. Dan seperti ini ya teman-teman hasilnya. Ini lembut banget esnya, bisa dibikin es serut nih, siang-siang minum es serut enak banget kayaknya. Oke, selanjutnya saya coba untuk mencincang apel ya. Ini saya tambahkan sedikit air agar lebih lembut, dan kita giling pakai level 1 dulu ya.
Oke, kita coba naikin ke level 2. Dan seperti ini hasilnya teman-teman, karena airnya sedikit jadi kurang halus ya jadinya. Oke, selanjutnya saya coba untuk mengocok telur dengan alat pengocoknya ya teman-teman. Saya pakai cup yang kecil atau yang kapasitas 700 ml. Dan di sini saya pakai 2 butir telur ya. Silahkan teman-teman menyaksikannya bagaimana hasilnya. Tonton terus video ini. Oke, untuk mengocok telur ini saya pakai level 1 aja ya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman, sangat encer jadinya ya, walaupun hanya berapa detik aja kita menggilingnya. Kemudian saya akan mencoba menggiling bumbu. Di sini saya pakai coba ini ya, yang versi silang gini ya, mata pisaunya. Ini ada cabai, bawang, sama ada tomat. Akan coba saya cincang ya. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Nggak terlalu halus karena saya nggak menambahkan minyak ataupun air ya, jadinya agak sedikit kasar. Baik teman-teman, dari review alat ini saya mengambil kesimpulan bahwa alat ini sangat recommended ya untuk pemakaian rumahan. Selain harganya terjangkau, juga alat ini multifungsi ya teman-teman. Selain itu pengoperasiannya juga mudah, untuk perawatannya juga gampang, jadi sangat recommended. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.